Dan alhamdulillah banget aku lolos ke tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Nurifa Kamila. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Udah lama ya aku nggak bikin video. Aku mau minta maaf ke kalian semua karena aku baru sempet upload video lagi sekarang. Dan untuk teman-teman yang baru mengetahui channel aku ini, aku mau ngucapin selamat datang dan selamat bergabung. Semoga kalian semuanya, baik yang udah lama ngikutin channel aku maupun yang baru mengetahui channel aku ini, semoga kalian suka dengan video-video yang aku buat ya. Pada video kali ini aku mau berbagi pengalaman pribadi aku yang mengikuti tes untuk PT Indonesia Epson Industri. Mungkin ada sebagian dari teman-teman nih yang berniat melamar untuk PT tersebut, atau juga udah ada yang dapat panggilan buat tes di PT tersebut. Aku nanti bakal sharing-sharing ke kalian tentang tahapan-tahapan dari awal hingga akhir beserta kisi-kisinya juga. Pasti kan kalau kalian mau tes gitu ya, kisi-kisinya apa aja sih gitu ya. Semoga nanti pas kalian tes kisi-kisinya itu masih sama seperti yang pas aku tes juga. Jadi mungkin nanti bisa bermanfaat pas tes nanti, kalian tuh nggak terlalu kebingungan gitu. Ya udah yuk kita mulai sharing-sharingnya. Jadi aku itu kan sebagai pencari loker gitu ya, atau pejuang map coklat. Aku udah ngikutin kayak grup-grup loker, mulai dari di Facebook, di Telegram, terus juga info loker di IG gitu. Kebetulan aku tuh ngikutin IG di Snaker. Jadi di Snaker itu lagi membuka lowongan untuk PT elektronik itu. Ya udah aku isi aja kan ya linknya. Aku nggak berharap banyak nih, karena kan pasti yang mengakses link itu banyak banget gitu ya. Ya udah aku sambilan, setelah aku isi link tersebut, aku juga ngisi link-link yang lain gitu. Selang 1 bulan kalau nggak salah, aku dapat panggilan kayak buat pemberkasan gitu. Ini contoh panggilannya kayak gini, aku taruh di sini ya. Di Snaker tersebut itu nyalurinnya lewat PT TWI ataupun kayak yayasan itu, Yayasan Tuin Indonesia. Aku dapat panggilan buat pemberkasannya itu tanggal 20 Agustus 2022. Aku kan kayak seneng banget gitu ya. Aku dapat WA-nya itu malam, sekitar jam 7 jam 8 gitu. Aku kayak wah seneng banget dapet panggilan dari Disnaker gitu. Ya udah besoknya tanggal 20 Agustus aku berangkatlah ke PT TWI itu. Itu antriannya tuh panjang gitu, tapi ya mau nggak mau namanya kita lagi nyari loker gitu, yang lain kan juga pasti banyak ya yang nyari loker. Ini antriannya sampai kayak gini, kalian bisa lihat sendiri. Pas pemberkasan tersebut itu aku itu kayak bawa lamaran lengkap buat jaga-jaga aja kalau semisalnya diperluin gitu, jadi nggak bolak-balik gitu ya. Ya udah pas giliran aku nih, jadi aku tuh kayak kan pas malamnya disuruh ngisi Google Form itu ya. Ya udah kita ke sana tuh kayak buat absen gitu, nyari nama kita, terus kita tanda tangan. Terus juga kayak dilihat fotokopi KTP-nya. Terus juga ditanyain, udah pernah ikut tes buat PT Indonesia Epson Industri belum? Selama jangka 6 bulan gitu ya. Kan kalau aku belum pernah. Ya udah aku jawabnya belum pernah, Pak. Cuman kayak dicek KTP-nya aja. Abis itu
ya disuruh balik gitu. Udah selesai aku balik. Itu dari pemberkasan itu agak lama juga sih buat tesnya, kurang lebih kayak 2 minggu 3 mingguan gitu. Aku kayak udah ketar-ketir gitu ya, wah jangan-jangan nih aku nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah aku tunggu-tunggu, akhirnya aku dapet nih panggilan buat tesnya. Kayak gini panggilannya. Itu aku tesnya tanggal 8 September 2022. Lokasinya di SMK Karya Bahana Mandiri 1. Aku kirain cuman kayak 100-200 orang gitu. Ternyata banyak banget, sampai kurang lebih tuh 800 orang gitu. Aku kayak udah insecure gitu ya, wah banyak banget nih yang tes gitu. Sementara aku kan awalnya itu aku tuh nggak tahu tesnya itu apa-apa aja, karena aku udah nyari info. Tapi ya gitu, cuma sekedar kayak dikasih apa aja sih, kisi-kisi buat tes di PT Epson. Cuma dijawab ya cuma matematika dasar gitu, kayak terus juga apa tuh namanya ya, aku lupa, kayak tentang pesawat sederhana, persamaan kata gitu ya. Soal kayak lebih jelasnya lagi tuh aku nggak tahu. Ya udah aku kayak pasrah aja gitu. Aku pelajarin tentang kayak matematika dasar, persamaan kata dan lain-lain. Aku itu dapet panggilannya, maksud aku kayak buat nomor tesnya itu nomor 506 dan batch 2. Pas sampai di SMK Karya Bahana Mandiri satunya, jadi kita tuh kayak dikumpulin di aula gitu, terus ditanya nih SKCK-nya itu masih berlaku atau enggak. Kalau yang enggak berlaku itu kayaknya waktu itu disuruh balik gitu, karena nggak bisa, harus SKCK yang masih berlaku, maksud aku tuh kayak masih aktif gitu ya. Atau juga kalau yang nggak bawa SKCK tuh bakalan dikeluarin, nggak boleh gitu, karena persyaratan buat nanti tesnya itu adalah kayak KTP asli, terus juga sama SKCK. Setelah dikasih tahu gitu ya, kita tuh kayak dikasih kesempatan buat bertanya apa aja pokoknya yang kayak kita masih ragu atau kayak kurang tahu, boleh ditanyain sama pihak TWI-nya gitu kan. Yang mimpin tuh kan ada pihak TWI-nya ya. Orangnya baik kok, nggak kayak gimana-gimana, kalau kita tanyain pasti dijawab. Setelah dikumpulin tuh di aula gitu ya, ditanyain SKCK-nya, terus juga KTP-nya. Terus kita bergiliran masuk ke ruang tes sambil bawa KTP nih, KTP-nya yang asli gitu ya. Terus kan nanti pas di pintunya gitu, pintu masuknya kan kayak ada penjaganya gitu. Kita kasihin KTP, terus kan pakai masker gitu ya. Maskernya dibuka, nanti kayak ada kayak kamera gitu. Nah, kita kayak di videoin gitu. Nah, ditanya nih, misalkan dari KTP tersebut alamat kita tuh di mana gitu kan. Mungkin kalau kata aku sih, kenapa ditanya kayak gitu ya, mungkin takutnya ada yang orang kan suka ada yang kayak joki-joki buat tes gitu ya, jadinya mungkin ya seleksinya itu lebih ketat lagi. Makanya kan kalau yang kayak misalkan kita dibayar buat tes gitu kan, kita nggak tahu ya alamat kita tuh di mana gitu, karena bukan KTP kita. Nah ya udah gitu, aku itu waktu itu ditanyainnya tentang namaku kan Nurhikmah Kamilah. Ya udah aku jawab Nurhikmah Kamilah. Udah setelah itu langsung masuk, cari tempat duduknya. Jadi tempat duduknya itu yang ngacak aja, yang penting beraturan. Pas di ruangan tesnya itu tuh kita dikasih tahu kalau pas pelaksanaan tes berlangsung nggak boleh tengok-tengok kiri kanan ataupun nanya sama teman duduk di sampingnya, di depannya atau di belakangnya tuh nggak boleh. Jadi kalau ada masalah nih, kita tinggal kayak ngacung tangan aja begini, nanti orang pihak TW-nya itu bakal datang buat nanyain apa masalah kita gitu, nanti bakal dikasih tahu solusinya. Jadi tesnya itu online pakai HP gitu ya. Terutama sih HP kita jaringannya harus bagus, kuotanya itu harus full deh gitu ya, banyak. Terus juga baterai nih, terutama baterai HP-nya itu harus full. Jadi kita disaranin buat bawa power bank gitu ya.
Nah, proses tesnya itu di depannya gitu, di depan sana tuh kan kayak ada itunya, pihak-pihaknya kayak HRD-nya, pihak TWI-nya dan lain-lain di depan. Nah, di situ tuh kayak ada layar besar gitu, apa sih namanya? Nggak tahu, kalau nggak salah apa ya? Proyektor apa aku nggak tahu, lupa itu namanya. Pokoknya kayak layar gitu ya. Dan di situ tuh kayak dikasih barcode gitu ya. Kalian tahu barcode kan? Pasti tahu lah ya, barcode gitu. Nah, nanti pas kita mau tes itu, kita scan dulu nih barcode-nya. Kita scan pakai aplikasi itu, QR scan barcode gitu. Yaudah, kita scan, nggak langsung kebuka. Jadi nanti kita bakal dikasih tahu kata sandinya sama pihaknya, pihak TWI-nya atau HRD-nya yang di depan. Kita suruh tunggu dulu. Kan di situ tuh biasanya ada kendala yang nggak bisa scan barcode, itu nggak bisa bermasalah. Jadi kita nunggu teman-teman dulu yang bermasalah supaya bisa itu scan barcode-nya. Setelah bisa ya udah, dikasih kata sandinya tuh, dikasih kata sandinya. Setelah itu pas dikasih kata sandinya tuh kita kayak harus, yang pertama itu kita foto KTP gitu, diminta buat foto KTP gitu ya. Dan setelah itu sama foto verifikasi wajah gitu. Ya udah, foto kita nanti kan pas linknya kebuka kita tuh suruh gitu verifikasi wajah gitu ya. Ya udah, setelah itu berhasil nanti kita isi data diri kayak misalkan nama, tempat tanggal lahir dan lain-lain. Setelah itu berhasil, jadi tes tahap pertama nih, kan tesnya ada beberapa tahapan ya. Tes yang tahap pertama itu kita dikasih waktu 7 menit buat ngisi soal matematika dasar. Untuk kisi-kisinya nanti aku kasih di part 2 ya. Aku kasih jelasnya nanti kisi-kisinya. Jadi sekarang aku sharing aja nih gitu. Bagaimana pas proses tahapan tesnya. Ya udah. Jadi soalnya itu ada 50. Kita diminta isi yang kita bisa dulu gitu. Kalau nggak bisa ya udah lewatin dulu, kita cari yang gampang supaya waktu kita 7 menit itu nggak terbuang sia-sia. Ya udah tuh ya, aku kalau nggak salah waktu itu keisi 40 soal. Soalnya tuh nggak tapi susah ya, gampang, pokoknya matematika dasar aja gitu, kayak tambah-tambahan, kurang-kurangan. Terus juga tentang kayak satu hari berapa jam gitu, satu minggu berapa jam, atau 1 jam berapa menit, pokoknya kayak gitu deh diantaranya ya. Nanti aku kasih tahu lebih jelasnya. Nah, jadi setelah pokoknya kayak 50 soal itu selesai nggak selesai, kalau waktunya udah 7 menit, nanti jawaban kita bakal tersimpan otomatis di HP kita gitu. Ya udah, misalkan aku dapetnya 40, ya udah aku dapetnya 40 soal aja gitu. Bisa ngerjainnya 40 soal aja. Nah, setelah itu selesai gitu ya. Kan kalau waktunya udah habis nih nanti bakal muter-muter gitu. Soalnya muter gitu kayak proses buat nyimpen gitu ya. Dan setelah itu kita tuh disuruh submit apa ya namanya, pokoknya gitu deh, submit gitu ya. Nah, di proses submit ini nih yang banyak banget kendalanya gitu, banyak banget dari teman-teman aku yang tes juga hari itu yang gagal submit karena nggak tahu ya, apa mungkin faktor jaringannya gitu atau apa, aku nggak tahu tuh. Pokoknya banyak banget tuh yang gagal, yang nggak bisa gitu. Dan setelah itu aku sih alhamdulillah bisa submit. Jadi yang bisa submit ataupun enggak itu harus lanjut ke tes yang tahapan kedua. Tes yang tahapan kedua prosesnya sama aja kayak tadi, kayak kita tuh dikasih scan barcode, terus juga masukin kata sandi juga beda dari yang tes pertama. Setelah itu kita kan yang pertama tuh kita kayak diminta buat foto KTP gitu ya. Yang kedua ini kita diminta buat foto
itu SKCK-nya gitu di foto, pokoknya biar jelas SKCK sama ya udah foto verifikasi wajah biasa gitu. Setelah itu sama rangkaiannya isi data diri. Di tes yang tahapan kedua itu ya soalnya ya mencakup itu kayak maksimal minimal, terus juga tentang pesawat sederhana, tentang persamaan kata dan lain-lain. Pokoknya ada beberapa soal di situ tuh kalau nggak salah. Namun waktunya itu lebih lama kayaknya, kayak 8 menit atau 10 menit gitu, tapi aku lupa ya lebih jelasnya itu berapa menit. Tapi seingat aku sih lebih lama dari waktu yang tes yang pertama itu. Nah, ya udah gitu. Setelah tes tahapan kedua selesai, pokoknya sama kayak tadi ya. Mau selesai nggak selesai kalian, nanti jawabannya kalau waktunya habis itu bakal kekunci sendiri gitu. Jadi kalau itunya pas tesnya tuh udah muter-muter itu di soalnya, artinya waktu kalian buat ngerjain soal tersebut tuh udah habis gitu. Ya udah, jadi hasilnya mau kalian selesainya banyak, selesainya sedikit, ya itu udah hasil kalian, kemampuan kalian gitu. Ya udah, aku kalau nggak salah juga nggak keisi semua tuh, karena gimana sih ya yang baru tes gitu, deg-degan gitu ya. Ya udah, aku cuma bisa pasrah gitu. Dan juga nih soal submit, di tes kedua tuh juga banyak banget yang gagal submit gitu. Nggak tahu alasannya tuh apa, alasan jelasnya apa gitu, nggak tahu ya. Tapi setelah selesai kan nih tes tahap ke-1, kedua selesai, dikasih tahu sama pihak TWI-nya tuh di depan nama sama nomor tesnya. Jadi misalkan nomor 355 atas nama misalkan Nurikma Kamilah gitu ya, gagal submit tahap pertama dan tahap kedua. Nanti kita tuh bakal diikutin ulang tes di batch ketiga, batch selanjutnya gitu. Jadi tenang aja nih, misalkan kalian anti tes gitu, terus kalian gagal submit, gak usah panik, karena kita tuh dikasih kesempatan buat ikut tes lagi. Namun pas dikasih kesempatan 1 kali lagi kan ya, kalau kita masih gagal submit juga, katanya sih yang gagal submit gitu udah nggak bakal diikutin tes buat selanjutnya gitu. Cuma dikasih kesempatan 1 kali aja. Setelah tes tahapan kedua selesai itu, kalau yang udah berhasil submit tahap pertama dan tahap kedua itu, ya udah kita boleh balik, boleh pulang gitu. Tapi yang gagal submit, misalkan di tahap pertama dia gagal submit, tapi di tahap kedua dia bisa gitu, submitnya berhasil, dia tuh nggak boleh balik dulu, jadi harus ngikutin tes selanjutnya di batch selanjutnya, batch ketiga, buat nyelesain tes tahapan pertamanya dia yang gagal submit itu. Kalau yang buat yang berhasil submit tahap pertama, tahap kedua, ya udah selesai, boleh pulang. Jadi kita tinggal nunggu hasilnya aja. Kan dikasih tahu ya, hasilnya itu bakal keluar setelah 1 minggu. 1 minggu dari tes tersebut. Nah, setelah tes tersebut kan aku tunggu-tunggu gitu ya, selama sehari, 2 hari, 3 hari. Ternyata nggak sampai 1 minggu itu tesnya udah keluar. Dan alhamdulillah banget, aku itu lolos. Aku lolos ke tahap selanjutnya gitu ya. Padahal kan aku pas tes tuh kayak ya udah pasrah aja, karena emang kisi-kisinya juga belum belum tahu jelas. Terus juga saingannya itu banyak banget, sampai 800 orang kurang lebih gitu ya. Tapi ya kita kan selain berusaha gitu, kita juga berdoa gitu, pasrah aja gitu, pasrahin sama Allah apapun hasilnya. Dan alhamdulillah banget, aku seneng banget kali itu tuh aku lolos gitu, kayak wah gitu, lolos. Aku kayak bersyukur banget deh pokoknya. Nah kan setelah lolos itu aku tuh dapat pemberitahuan nih kayak gini di WA sama pihak TWI-nya, dikasih tahu kalau kita lolos gitu ya. Ya udah, kita tinggal nunggu jadwal untuk interviewnya.
interviewnya itu ada yang online, ada yang offline gitu ya. Kebetulan kali itu tuh aku kebagian jadwal interview offline, jadi harus datang ke yayasan TWI-nya untuk tahapan interview, terus juga kisi-kisi tesnya, dan sampai di tahap MCU-nya aku bakal ceritain ke kalian semua. Aku bakal kasih tahu di part video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video aku. Aku minta maaf kalau penyampaian aku berbelit-belit atau kurang detail. Kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Insya Allah nanti bakal aku jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.